saya harus nanggung semua keuangan yang ditipu. Sekarang ibu hitung Ditipu orang itu. Banyak yang nuntut ke saya, Pak. Sekarang ibu hitung dulu berapa total kerugian ibu selama 10 tahun. Coba hitung. Kalau suami saya ada 4 miliar, saya 1,5 miliar. 1,5 miliar. Iya. Jadi suami ketipu 4 miliar, ibu Iya. ketipu 1,5 miliar. Iya. Gampang Bu. Jadi total 5,5 miliar. Iya. Ibu ngucapin ilmu RDAI aja. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua kerugian saya dan suami total 5,5 miliar. Allah ganti 10 kali lipatnya bulan ini 55 miliar. Ulangi lagi, sehari 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Umur ibu berapa? 61. 61. Suami umurnya berapa? 67. 67 tambah 61 jadi berapa tuh? 130. 128. Nah, selama 128 hari nanti dibayar tunai sama Allah 55 miliar, 10 kali lipatnya dari 5,5. Itu pasti. Amin. Bu. Amin. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur setiap hari. Kedua, bisa gak ibu biar cepat terkabul? Kalau 128 hari kelamaan, kalau bisa mah seminggu, paling lama sebulan aja. Gimana caranya? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Titik dari Semarang. Titi. Iya. Berapa huruf tuh Titi? Titik Setiasih. Titi. Satu huruf Titi. Iya, Ya, apa Ibu Titi? Mohon izin Pak Haji, saya baru pertama kali ini bisa bertemu Pak Haji. Ya. Saya tahu RDAY dari YouTube. Dari YouTube. Iya, saya sudah pernah melaksanakan ilmu dari Pak Haji, tapi belum mohon izin. Ya, boleh. Sekarang bisa izinin. Iya, Ibu mau terima praktek kasih. yang mana? Nggak pakai celana dalam atau yang mana? Yang dikempitin. Dikempit. Iya. Dikempit di mana? Alhamdulillah. Dikempit di mana? HP waktu itu HP Enggak, suami dikempitnya saya. di mana? Dikempitannya di sini Pak Haji. Ya, apa namanya? Namanya Ya. waktu itu kebetulan HP suami saya tertinggal di angkutan umum. HP-nya Iya. suami ketinggalan di Iya. angkutan umum. Iya, sudah dicari, di telepon-telepon nggak diangkat, malah sedang dalam telepon lain, berarti kan dipakai nggih. Ya, dipakai sama yang Iya, ambil. Iya, sudah berkali-kali, mungkin ada kalau 20 kali lebih ditelepon di ini nggak diangkat. Tapi terus saya teringat pas saya gunakan ilmunya Pak Haji. Ilmunya RDAY. Iya, Apa tuh ilmunya saya dari tulisin RDAY? di kertas, saya tulisin alhamdulillah HP Samsung suami saya kan namanya Hasdi itu yang hilang akan dikembalikan oleh yang menemukan ke tangan saya. Terus kertas itu ibu taruh di mana? Saya Di kempitin. mana dikempitnya? Mau tidur, Ibu mau kempit di pergi mana? jalan-jalan kemana, Kertasnya ibu kempit di mana? kempitin saya lepas kalau saya pas ke toilet aja. Habis Kalau itu ke toilet dilepas. saya masukkan lagi. Itu kalau suami mau ML kertasnya diambil dulu apa enggak? Kebetulan waktu itu sedang pergi luar kota. Oh, jadi nggak dipakai sama Iya. suami? Iya. Nganggur dong alat kelamin ibu. Ya waktu itu Tutup aja. ya, rolling door-nya ditutup ya. Terus setelah 1 harian saya coba, saya telepon, saya ini doain Bismillah, diangkat, Bismillah, pasti diangkat. Begitu saya telepon diangkat Pak Haji. Sama yang nemuin Alhamdulillah, itu iya, HP. iya. Kemudian mengadakan janji pertemuan. Akhirnya singkat kata mau menemui saya di rumah di antara anak. Saya kan dalam hati walaupun sedikit mau saya kasih tanda terima kasih 100.000, orangnya nggak mau nerima. Dia nggak bakal mau Bu, Iya. kecuali kalau ibu kasih tanda terimanya alat kelamin ibu, pasti dia mau. Mintanya persaudaraan aja Pak Haji. Loh, padahal kan tadinya nggak diangkat sampai berpuluh-puluh kali.
Jadi terima kasih Pak Haji. Berarti alat kelamin Ibu manjurnya luar biasa ya. Bu, kebetulan Bapak HP-nya pada hilang Ibu yang hadir di sini, Bu. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Terus apa lagi? Mohon pencerahan Pak Haji. Ya. Kebetulan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu. Saya nyesel kenapa nggak dari dulu Pak Haji, karena dalam kehidupan saya 10 tahun dari tahun ini, artinya sejak tahun 13 tuh saya banyak anugerah Pak Haji. Bu, emang Ibu saya kalang Bu, 10 tahun yang lalu Ibu saya kalang. Jangan datang. Kelolosan Ibu datang. Ya Pak Haji, tapi saya ya anugerahnya itu ketipu orang Pak Haji. Saya sebagai PNS. Suami Ibu ketipu orang. Iya, Berarti saya yang juga. belum siapa Bu kalau saya boleh tahu Bu? Ya suami sama saya. Tepuk tangan dong untuk suami istri yang blow on. Pak Haji mohon. Jadi pertanyaan apa sekarang Ibu blow on? Mohon pencerahan Pak Haji, caranya supaya untuk mengembalikan stabilitas keuangan saya. Gampang Bu, kalau buat stabilitas alat kelamin Ibu nanti dipasang sobeker. Sobeker motor. Tapi katanya Ibu tadi alat kelamin ini nggak stabil. Iya, ya karena itu Pak Haji, saya harus nanggung semua keuangan yang ditipu. Sekarang Ibu hitung Ditipu orang itu. Banyak yang nuntut ke saya Pak Haji. Sekarang Ibu hitung dulu berapa total kerugian Ibu selama 10 tahun. Coba hitung. Kalau suami saya ada 4 miliar, saya 1,5 miliar. 1,5 miliar. Iya. Jadi suami ketipu 4 miliar, Ibu Iya. ketipu 1,5 miliar. Iya. Gampang Bu. Jadi total 5,5 miliar. Iya. Ibu ngucapin ilmu RDI aja. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua kerugian saya dan suami total 5,5 miliar. Allah ganti 10 kali lipatnya bulan ini 55 Amin. miliar. Ulangi lagi. Sehari 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Umur Ibu berapa? 61. 61. Suami umurnya berapa? 67. 67 tambah 61 jadi berapa tuh? 130. 128. Nah, selama 128 hari nanti dibayar tunai sama Allah 55 miliar, 10 kali lipatnya dari 5,5. Itu pasti, Amin. Bu. Amin. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur setiap hari. Kedua, bisa gak Ibu biar cepat terkabul? Kalau 128 hari kelamaan, kalau bisa mah seminggu, paling lama sebulan aja. Gimana caranya? Ibu nenenin suami sambil Ibu ngucap di ubun-ubun, ngomongnya ke ubun-ubunnya suami. Nah, suami dinenenin kiri 99 kali, kanan 99 kali. Udah geli Pak Haji. Hah? Geli. Iya. Ya udah, nempel aja pentilnya di bibir. Kalau nempel nanti Allah bayar tunai 5 juta. Ibu mau terkabul atau mau 5 juta? Mau terkabul. Nah, ya udah, 99 kali kanan, 99 kali kiri. 1 bulan Pak Haji. Sebulan paling lama, Bu. Paling nggak. Amin. Nah, Ibu nenenin kanan 99, kiri 99. Mau tidur dan bangun tidur. Ibu ngucap hajatnya di atas ubun-ubun suami. Ini berlaku buat semua. Hah? Jamnya nggak tentu ya Pak Haji. Apa? Jamnya nggak harus ditentukan. Yang paling bagus mah jam 12 siang di perapatan. Bikin orang melek. Apalagi Bu? Pak Haji boleh privat biar saya mau nekat privat biar lebih cepat bagaimana? Iyalah, Ibu nanti sedekah 10 juta daftar sama Ibu Tri. Besok pagi kita, besok siang sore kita privat. Jam 6 sore kita privat. Iya. Ngomongnya nyantai, berjam-jam. Iya, Nanti Ibu Pak gimana caranya bisa cair 500 miliar. Nah, syaratnya cuma satu. Ibu mengikhlaskan suami buat jadi tumbal. Udah, cair 500 miliar. Bener ya Pak Haji. Ya, yuk. Terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Prayitno dari Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ya. Pertama, saya mau nanya Pak Haji, saya kesini pengen kaya raya. Ya. Nah, Dipantesin dulu kali. Kedua, saya nagih hutang, cuman udah 5 tahun nggak bisa-bisa, Pak Haji. Nah, ketiga, kalau sedekah subuh itu ditransfer ke anak yatim sini, itu apakah boleh, Pak Haji? Boleh, Bos. Hampir 100% tamu RDAI yang hajatnya terkabul, dia sedekah subuhnya ditransfer, Bos. Sedekah subuhnya ditransfer dari jam 15 sore sampai jam 00. Biasanya ini Pak Haji, saya setiap habis sholat subuh itu kita anterin ya. Sedekah subuhnya di RDAI dari jam 15 sore, jam 15 sampai jam 00. Oh iya Pak Haji, siap. Memang beda di RDAI. Di RDAI sebelum tahajud di RDAI wajib mandi. Kalau di tempat lain nggak wajib, di RDAI harus mandi. Di RDAI sebelum tahajud wajib senyum. Kalau di tempat lain nggak senyum, di sini harus. Karena kalau duitnya kurang, senyumnya kurang Pak Haji, jadi agak susah, banyak Gampang pikir. Bos, gampang. Lo fotokopi duit, taruh di jidat lo, bikin bendera duit. Ada lagi Bos? Iya, terus syaratnya untuk biar kaya itu gimana Pak Haji? Mantes-mantesin muka Bos, muka lo belum pantas Bos. Waduh. Dipantes-pantesin dulu. Ambil celana dalam lo yang bekas pakai, digosok di muka 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur, sambil lo ngomong, ada orang linglung kasih uang saya 100 miliar. Lo sambil ngelap. Benar, serius. Buat perempuan. Gosok Bos. Ada lagi Bos? Sudah Pak Haji, makasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Hadi dari Jakarta. Ya. Alhamdulillah dari pertengahan Ramadan sampai sekarang saya sudah menjalani tahajud di sini bareng yatim. Ya. Alhamdulillah sudah beberapa kali hajat terkabul, Pak Haji. Cuma di perekonomian ini Pak Haji belum kelihatan ini Pak Haji. Gimana? Di perekonomiannya belum kelihatan ini Pak Haji, kira-kira gimana? Perekonomiannya. Iya. Bos, lu jangan kalah sama anak yatim lo Bos. Iya. Anak yatim besok tanggal 26 September itu berangkat umroh. 60 anak yatim berangkat umroh besok tanggal 26 September. Udah nggak punya orang tua, bapaknya, rumahnya miskin. Kan rumahnya lo lihat deh. Wow, sedih bener Bos. Tapi dia berangkat umroh dan punya paspor. Setelah gue perhatiin Bos, dia selalu bikin tajuk Allah. Dia baca Quran, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah, coba lo praktekin ilmunya anak yatim, ilmunya RDAY gitu loh Bos. Ya. Terus kedua nih kan kita mau umroh. Ini tamu-tamu udah pada patungan Bos. Nitip ijab buat dibacain di Mekah, Medina. Patungan 1 juta, 1 hajat 1 juta. Kalau 5 hajat 5 juta. Duitnya kita beliin real, patungan, berangkatin anak yatim untuk jajan anak yatim. Nah, mau gua coba lu bikin tajuk Allah Bos, dengan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, terus lu nggak boleh ngeluh. Ya. Ini kan teman-teman kadang ngeluh, aduh sampai kapan ya begini terus ya. Nggak boleh dong, pasti berubah, pasti ada uang masuk, pasti ada, begitu Bos. Pasti Pak Haji. Iya, lu jangan kalah sama anak yatim. Lu besok tanya, nih yang pada tahajud udah pada punya paspor Bos. Apa dia bikin paspornya? Enggak, gratis. Dari mana? Ada tamu RDAI yang ngasih donatur. Pak Haji, bisa gak saya bikinin paspornya anak yatim? Boleh. Ini pada bikin nih Bos, 60 anak. Nggak mau gua, lu jangan kalah sama anak yatim. Bangun jam 00. Ini wajib nih Bos, anak yatim tahajud gue wajibin. Walaupun banyak yang netizen pada komentar, Pak Haji nggak kasihan anak kecil suruh tahajud. Lah ini wajib Bos. Nanti kalau dia nggak latihan tahajud sekarang, nanti kalau berangkat umroh bangun kesiangan gimana? Nah lu juga begitu Bos, paksain. Bisa? Pasti bisa Pak Haji. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Terus kalau bisa Bos, kayak Bapak tadi, jangan pakai celana dalam Bos. Program 90 hari. Orang yang nggak pernah pakai celana dalam, setiap hari ada uang masuk 1 juta Bos. Pasti itu 1 juta. Jadi lo nggak usah kerja. Kalau 30 hari berapa? 30 juta. Ya Pak Haji, besok dilaksanain Pak Haji. Hah? Besok dilaksanain. Jadi lu nggak pakai celana dalam, nanti di perapatan bukan resleting.
Terus kalau saya tambah keyakinan di tambah ke ibadat TGN gimana Pak Haji? Boleh Pak Haji? Boleh. Miftah Sudur sini. Boleh. Boleh Pak Haji. Arekat Qadariyah Nasabandia. Iya benar Pak Haji. Boleh. Ya, Boleh. Ya. Paksain bos. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Kan orang pada protes, Pak Haji, masa bangun jam 00 mandi? Emang ada orang mandi jam 00 bos? Lo coba ke Suryalaya. Apa pondok pesantren mana tuh? Apa Ano? Mbak Anom. Mandi jam berapa tuh? Ya, Jam 00 bos. benar. Iya mah kiai bos, gue SD Impres. Bisa? Bisa Pak Haji. Jam 00. Ya, man redonya Pak Haji. Iya, ya. Ya, Praktekin ya. Ya Pak Haji. Harus jam 00 bangun. Ya. Orang yang bangun jam 00 senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Pak Haji, gue udah seminggu kok saldo gue nggak 1 M. Ya bertahap dong, kan baru. Ya, ya. Nanti setelah udah masuk, udah lari 1 M, nggak pernah saldonya di bawah 1 M, nggak pernah. Amin, amin. Tapi bangunnya mesti jam 00. Ya, Pak Haji. Ya. Ya, Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum. Yuk. Cara dalam dibuka ya. Jangan dipakai cara dalamnya. Sampai nanti ada kucing ngeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Ya, saya Joko dari Cilegon, Pak Haji. Joko. Iya. Oh iya. Ya. Pertanyaan apa Pak Joko? Ya, pertanyaan sedikit aja, Pak Haji. Cuma Ya. masalah pekerjaan aja, Pak Haji. Ya, kamu biasa kerja apa Pak Joko? Saya bawa mobil, Pak Haji. Mobil apa Pak Joko? Mobil apa saja? Mobil apa aja? Iya, siap. Oke. Pernah bawa ambulan Pak Joko? Pernah dulu, Pak Haji. Oh iya. Nggak mau diterusin lagi bawa ambulan? Belum, nggak ada sih sana, Pak Haji. Oh iya. Nggak ada tempat saya. Mobil-mobil mewah aja, Pak Haji, yang ada sana. Odong-odong udah pernah? Belum pernah. Dibawa Pak Haji. banyak odong-odong ke anak yatim. Iya, siap, Pak Haji. Ya, Nanti itu, Pak kamu Haji. bawa odong-odong yang naik ibu yatim, ya kan? Iya, Pak Haji, saya ini apa? Pertanyaan apa Pak Joko? Pertanyaannya begini, Pak Haji. Saya ini jarang dikasih pekerjaan sama bos tuh, Pak Haji. Jarang dikasih kerjaan sama si bos? Iya. Ya karena muka lo jelek, Jok. Karena pilih-pilih, Pak Haji. Hah? Pilih-pilih, Pak. Itu bos tuh. Pilih-pilih? Iya. Terus? Yang dekat sama dia itu baru dipakai gitu, Pak Haji, selalu. Maksudnya gimana? Maksudnya yang dekat sama bos tuh dipakai, sama bos tuh dipakai terus, Pak Haji. Oh, yang dekat sama bos dipakai. Iya. Lo nggak dekat sama bos nggak dipakai. Sekarang saya soalnya apa ya, dikatain benci ya enggak gitu kan. Enggak ya benci gitu, Pak Haji. Gampang bos. Ya. Orang yang tidak pakai celana dalam tidak akan ada yang benci. Nah, lo coba jangan pakai celana dalam kalau ke Enggak, Pak Haji. kantor. Enggak, udah ada setengah bulan mah ya. Setengah bulan dah ya. Setengah bulan. Ya Setengah terus. Ya, siap. Terus. Siap. Ya. Jangan ya. Ya. Sayang ya Bu ya. Nanti jadi kelundungan. Kelundung. Bos, orang yang pakai celana dalamnya dicopot, orang yang nggak pakai celana dalam alias celana dalam dicopot, tidak akan ada yang benci siapapun itu. Orang yang nggak pakai celana dalam, jabatannya nggak mungkin bisa disingkirin. Siap. Pangkatnya nggak mungkin ada yang nyalip. Tuh, jasadnya celana dalam dicopot. Siap. Jadi sekarang lo pakai celana dalam nggak? Enggak. Nah, kasih lihat dulu ibu, bener nggak? Bu, coba dikasih lihat dulu. Ya. Itu aja, Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong untuk Makasih. Bapak yang nggak pakai celana dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan Pak Haji, saya Ibu Kasminah dari Kalimantan Barat. ya. Saya tertarik dengan ilmu Pak Haji. Setelah Ya. saya setiap malam tuh Pak Haji lihat di TikTok, saya coba ilmu Pak Haji dengan anak saya tuh kan sakit. Saya coba kata Pak Haji suruh pakai baju bapaknya. Tak coba paginya langsung sembuh total Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Bu, ini Iya. kebetulan bapak-bapak pada sakit, boleh nggak minjem BH? Jadi saya terus terang Pak Haji, penasaran banget Pak Haji. Langsung saya beli tiket pesawat terbang ke sini ke tempat adik tuh tak ajak ke sini dari Purwokerto. Ya. Kebetulan adik juga mempunyai penyakit gula. Gula. Ya, jadi sambil belajar juga ke sini. Orang yang mandinya jam 00 tidak akan kena penyakit gula alias diabetes. Orang yang mandinya jam 00 tidak akan kena penyakit saraf kejepit. Orang yang mandinya jam 00 tidak akan kena penyakit jantung. Orang yang mandinya jam 00 tidak akan kena penyakit kolesterol. Coba mandi jam 00. Mandinya harus jam 00. Nanti gulanya sembuh normal. Haji Marco kan gulanya 800. Sekarang Haji Marco gulanya 110. Normal. Dulu Haji Marco nggak ngaceng. Sekarang Haji Marco setiap hari kemana-mana ngaceng terus. Makanya ini 17 Agustus dia nggak beli tiang bendera. Ada lagi?
Ini terus terang Pak Haji, ada abang saya tuh punya penyakit TBC tuh Pak Haji, Ya. udah berpuluh-puluh tahun tuh masih juga belum sembuh sampai sekarang. Itu kira-kira apa obatnya Pak Haji ya? Minum susu kambing. Orang yang sakit TBC obatnya minum susu kambing cair atau susu kambing beku, bukan susu kambing bubuk. Bukan susu kambing bubuk, tapi susu kambing cair atau susu kambing beku. Manjur banget buat sakit TBC. Itu obatnya. Ada lagi? Ini kebetulan Pak Haji, saya kan punya usaha jualan pupuk. Jualan Pupuk, pupuk. ya, Terus? sama sembako. Ya. Dulu kan memang pengunjungnya rame, sekarang agak berkurang. Itu gimana Pak Haji solusinya yang terbaik Pak Haji? Gampang. Ibu bisa gak dagangnya sambil telanjang bulat biar rame? Gampang Bu. Ibu ambil celana dalam ibu. Nah, celana dalamnya dikepretin di karung. Laris. Habis. Rame. Orang pada datang. Untung bersih 1 hari 10 juta. Nanti untung bersih 1 hari 10 juta. Itu setiap pagi ke Pak Haji? Pagi Bu. Pagi sebelum toko buka. Oh iya. Sebelum toko buka, ibu itu apa namanya, ambil celana dalam. Ini berlaku buat semua. Ambil celana dalam semua. Itu enggak dibersihin waktu? Apa? Enggak terbatas waktunya, maksudnya setiap mau buka seperti itu? Gimana? Maksudnya enggak terbatas waktunya berapa hari gitu? Enggak selamanya kayak gitu maksudnya? Selama 99 hari. Oh, 99 hari. Selama 99 hari, ibu ambil celana dalamnya ibu yang bekas pakai, kepretin di itu, dikepretin di itu karung pupuknya, di barang dagangannya. Direndam dulu. Laris, jangan direndam. Oh, jangan. Kering. Oh, kering. Kalau wah wangi bener. Tak pikir direndam, jadi tidak perlu direndam. Jangan, kalau direndam nanti banyak ikan cupangnya. Jangan direndam. Oh. Jangan direndam. Terus mengenai jualan sembakonya gimana Pak Haji? Sama Gimana? seperti kan sama jualan sembako juga. Berarti sama seperti juga tanpa dikasih air gitu. Gimana? Kan sama usaha jualan sembako juga sebelah tokonya itu. Maksudnya sama itu dikepretin kayak itu tidak perlu pakai air. Kalau kepret air itu di depan warungnya itu pakai cebokan alat kelamin, bukan rendaman celana dalam. Rendaman celana dalam juga boleh, tapi kalah manjur sama cebokan. Kalau cebokan lebih gurih, lebih pulen, lebih ada. Ya, ibu cebok dulu alat kelamin ibu, nanti di bawahnya dipakein baskom, nanti dicawik-cawik di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Jaka Pilar dari Bandung. Ya. Sebelumnya kemarin saya kesini hari Jumat Pak Haji. Ya. Terus betul kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Per hari Senin kemarin saya dipecat karena terucap saya bilang kayaknya saya salah masuk tempat kerja, mendingan saya ambil pilih kerja yang lain. Dan alhamdulillah hari Senin kemarin saya sudah keluar dari perusahaan tersebut walaupun jabatan saya seorang manajer. Tetapi pas di hari pemecatan saya itu saya dihadapkan dengan dua kebijakan ataupun dua pilihan, di mana pilihan pertama saya harus berbisnis lagi, tetapi ini agak bertentangan dengan syariah saya. Kebetulan saat ini saya sedang lagi seneng dengan pola 5B alias 5 waktu yang dulunya enggak. Nah, ini ada satu investor yang datang ke saya untuk ayo kamu kerja sama saya, tetapi kita buka makanan yang non halal. Seperti itu Pak Haji. Dan yang pilihan kedua tanggal 25 saya Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Gimana cara menyikapi saya untuk yang pilihan yang pertama? Ya, pertanyaan apa? Ulangi lagi. Pertanyaannya adalah gimana caranya saya menolak dengan baik atau harus saya ambil karena posisi saya sekarang nggak kerja dan di tanggal 25 saya dihadapkan harus membayar sebuah tunggakan. Kan ada ayatnya, aku apa kata prasangka hambaku. Apa prasangka hambaku? Lu maunya gimana? Ambil. Enggak. Nanti Allah kasih lagi yang berikutnya. Lu mau diambil, ambil. Nanti kalau nggak diambil, nanti Allah kasih lagi pilihan lagi yang kedua. Nggak ambil, kasih lagi pilihan yang ketiga, begitu.
Allah punya sifatnya begitu. Lo mau diambil apa enggak? Masih ragu karena Ya tanggal udah jangan diambil. Ada lagi? karena di tanggal 25 saya harus melunasi tunggakan. Itu Pak Haji. Kalau nggak diambil, saya nggak bisa ada kesempatan. Pemikiran saya seperti itu sih Pak Haji. Pokoknya aku apa kata prasangka hambaku, tuh ayatnya di Al-Quran. Lo mau ambil apa enggak? Ragu, Ragu, Pak. ambil. Ragu, ambil. Daripada enggak gitu. Oke? Oke Pak Haji. Apalagi? Udah sih itu aja Pak Haji. Boleh. Yuk, Makasih. ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Wibowo, saya dari Cilegon, Pak Haji. Saya mungkin baru pertama kali ya saya kesini. Mohon minta doanya Pak Haji. Saya ingin Bos, lo jangan suka bilang Pak Haji doain, jangan. Gua nggak mungkin doain lo sampai kiamat, nggak mungkin. Siap. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Ya, Pak Haji. Jadi lo nanti berdoanya langsung ke Allah. Langsung, lo berdoanya langsung. siap. Langsung, jangan minta doa ke gue nggak mau. Gue nggak mau. Lah kan lu bukan anak gue Ya. doain anak gue aja sama bini gue. Jadi lo langsung berdoa ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Ntar lo usap kepalanya anak yatim, lo cium kening ibu yatim. Siap. Begitu. Sayang ibu yatim nggak dicium keningnya. Ya Pak Haji. Jadi pertanyaannya satu Pak Haji. Saya ingin masuk kerja sebagai masinis kereta api. Boleh, nanti lo ijab sama Allah. Saya diterima di mana? Bebas. Siap. Odong. Ah, itu juga tuh mesin kereta api apa bukan tuh odong. Iya, siap Pak Haji. KIA. Apa aja? Lu nanti berdoa sana kasih Siap. amin. Bos, hampir 100% orang yang berdoa ke Allah 100% dikabulin. Amin. Pak Haji, saya mau jadi menteri ini. Terkabul tuh. Walaupun tinggal berapa bulan lagi tuh presiden ganti, itu terkabul. Banyak tuh pada terkabul. Pengen jadi gubernur, pada datang tuh ke RDAY. Ijab tuh pengen jadi gubernur, pasti terkabul. Kan kemarin banyak yang pada terkabul jadi gubernur. Iya. Pengen jadi wali kota. Lo lihat kalau siang banyak tuh orang-orang yang pada mau jadi wali kota, pada ijab, pasti terkabul. Pengen jadi bupati, pengen jadi wamen tuh pada terkabul. Udah ijab aja, doanya pesawat, amin anak yatim roket. Siap. Bisa, apalagi lu cuma jadi Bisa Pak Haji. masinis kereta api, recehan kali bos. Siap. Bisa Pak Haji. Jadi menteri aja pada terkabul tuh, yang menteri baru kan pada terkabul. Bisa. Siap, Jadi bisa, Pak wamen, Haji. terkabul. Amin. Nih lo lihat nih kalau siang banyak tuh yang pada jadi gubernur tuh dari luar kota, terkabul pasti. Oke? Ya, siap. Siap. Makasih banyak Pak Haji. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, ada satu lagi boleh nggak Ji? Boleh. Pak Haji, saya sama mantan ini selalu diganggu Pak Haji. Padahal waktu kawin sama dia cuma waktu itu 2 tahun aja. Sekarang kan saya sudah nikah, udah anak saya yang ini udah umur 20 tahun. Jadi dia nuntut bahwa dia belum dicerai. Waktu saya kawin pertama saya agama Hindu Pak Haji. Jadi kita kawin dari parisada Hindu, kayak kita kawin kowil atau kawin gereja lah ya. Jadi waktu itu saya nggak merasa bikin surat akte catatan sipil. Nah tiba-tiba dia gugat ada akte catatan sipil. Begitu saya pergi ke tempat akte catatan sipilnya, tercatat Pak Haji, data saya tidak ada, tapi tercatat. Nah, saya ajukanlah ke pengadilan, karena itu tercatat di Kota Medan Pak Haji. Tapi saya bilang sama Dukcapil catatan sipil, Pak, kalau memang ini tercatat KTP saya ini Pak, Bapak cek aja. Ternyata ya nggak ada datanya Pak Haji, tapi di Medan tercatat. Jadi itu sekarang diajukan lagi ke polisi, saya dianggap poligami Pak Haji, kawin tanpa izin istri. Terus saya kan udah ada KUA Pak Haji. Kalau saya pakai KUA berarti kan saya tercatat di KUA. Waktu itu berarti kalau KUA-nya terbit Pak Haji, berarti Dukcapil saya kan memang bodong. Benar nggak Pak Haji? Nah itu masih mau dituntut dijadikan masalah gitu. Gini aja bos, coba lu jangan pakai celana dalam tiap hari, nanti yang jolimin lu mati. Oh gitu Pak Haji. Iya, orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau dia orang dijelek-jelekin sama orang, misalkan lu pakai celana, lu nggak pakai celana dalam nih, Iya. lu nggak pakai celana dalam, lu dijelek-jelekin nih sama mantan lo, atau lo diperiksa sama penyidik dan penyidik nyari perkara masalah lo, itu ntar pada mati bos satu-satu. Sekarang lagi trennya begitu bos. Siap, Bantu Pak. program pemerintah pengurangan penduduk. Siapa Haji?
Makasih Tepuk banyak. tangan dong. Ya, makasih banyak Pak Haji. RDAY bantu program pemerintah, Bos. Siap. Jadi orang yang pakai celana dalamnya dibalik, kalau dia dijolimin, yang jolimin mati, Bos. Jadi- Contohnya dia mau naik pangkat dari letkol ke kolonel, dari kolonel ke brigjen, dijolimin, Bos, sama personalianya, digeser, itu yang geser mati, Bos. Ini udah banyak saksi tadi, Bos. Lumayan, Bos. Ya. Buat ngurangin penduduk. Pak Haji, jadi saya pakai celana dalam terbalik apa nggak pakai celana dalam? Mendingan gak usah pakai celana dalam biar matinya cepat, Bos. Siap Pak Haji. Ya. Iya, iya. Misalkan lo diperiksa, dijolimin nih, Iya. diperiksa sama siapa aja deh, Ah. yang jolimin lo mereksa, dibully lah bahasanya. Iya. Itu yang bully lo langsung mati, Bos, besok. Iya, iya. Ini tadi gue banyak yang pada testimoni, makasih Pak Haji, ilmunya nggak pakai celana dalam. Kenapa? Saya terzolimi. Sekarang yang jolimin saya udah 3 orang mati. Alhamdulillah ilmunya RDAY Pak Haji. Alhamdulillah. Tuh, Bos. Terus pemerintah berapa- juga nelpon gue, makasih ya Ji, pengurangan penduduk. Iya, Bos. Ji, itu berapa lama Ji? Hah? Berapa lama? Seminggu paling lama. Amin, amin. Seminggu. Ya. Bantu program pemerintah ya, Bos. Siap Pak Haji. Tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Jangan pakai celana dalam ya, Bos. Iya Pak. Ya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Mena dari Cilegon. Ya. Ingin pencerahan Pak Haji. Ya. Saya gimana ya, pengen hidup saya istiqomah sama suami itu, tapi pengen punya penghasilan gitu Pak Haji. Emang kegiatan sehari-harinya apa? Kalau suami itu sebetulnya makan kerja, cuman sekarang itu udah kayaknya udah gak mampu kerja lah. Ya udah tua, Bu. Mendingan kalau suami-suami yang udah di atas 50 tahun jangan suruh kerja lagi, Bu. Di pensiun langsung dia dialihin jadi apa? Jadi tumbal. Gitu. Jangan sampai Pak Haji. Hah? Jangan sampai pakai tumbal. Iya, jadi Pengennya tumbal maksudnya suami di rumah aja, ibu gaji sebulan 100 juta. Apa kerjanya dia? Kalau dia di rumah, ibu mainin alat kelaminnya pakai tangan kiri ibu, dimainin begitu. Nanti dia suruh ngemot alat kelaminnya ibu atau suruh ngemot nenek-nenek ibu. maksudnya pengen gitu istiqomah, tapi punya pegangan gitu untuk penghasilannya gitu Pak Haji. Ya sambil dia nenenin ibu, ibu berdoa di ubun-ubunnya suami. Ibu sambil berdoa di ubun-ubunnya suami. Suami saya punya penghasilan sebulan 1 miliar. Begitu. Tapi gajinya lewat saya, jangan langsung ke suami saya. Karena suami saya kalau megang duit banyak bertingkah. Nah, gitu. Bener. Benar. Jadi gua keker laki lu bertingkah. Praktekin. Gitu aja kali Pak Haji Ya, ya. Assalamualaikum bisa. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Suganda Pak Haji dari Cianjur, Pak Haji. Ya. Mungkin saya sekarang ada 3 pertanyaan, Pak Haji, mohon maaf. Yang pertama, Pak Haji, kita tuh lagi apa ya, boleh dikatakan kesusahan lah lagi gitu, Pak Haji. Tapi tetap aja namanya orang tua, Pak Haji, pengen nyekolahin anak gitu. Nyekolahin anak yang kira-kiranya yang sampai setinggi-tingginya lah gitu. Makanya kita di sini semampunya gitu pengen nyekolahin anak. Tapi Pak Haji kesulitannya begini Pak Haji, karena saya lagi kesulitan banget ini teh dalam sudah lama lah, hampir 5 tahun ini. Jadi kalau tiba-tiba anak mau semester itu Pak Haji, kita tuh ngutang-ngutang Pak Haji, uangnya Pak Haji, tiap semester ngutang-ngutang Pak Haji. Nah utangnya ini susah untuk bayarnya Pak Haji gitu. Jadi Bos, utang makin besar makin kalau gue besar. ngobrol nih, kita ngobrol. Siap. Lo lihatnya nih, ini berlaku semua. Lo kan susah, Siapa? nggak punya uang lah, bahasa susah. Siap. Itu udah seizin Allah belum, Bos? Udah. Herannya ada bank keliling nawarin lo. Itu udah seizin Allah belum? Udah. Siap. Tinggal lo ambil aja. Kalau nggak mau ya jangan diambil. Kalau mau ya ambil. Riba, biarin riba, Bos. Semua juga riba, Bos. Sekarang aja riba lagi rame. Dulu juga nggak ada riba-riba. Iya. Gitu. Jadi kira-kira nih, lo susah, udah seizin Allah belum? Udah kan? Udah. Nah, terus ada bank keliling nih nawarin lo. Bank keliling, bank keliling, bank keliling. Ah, lo mau nggak ambil? Enggak. Ya udah, nggak usah diambil. Yakin pasti gue ada uangnya. Kalau mau ngambil, ya udah ambil. Begitu loh, Bos. Orang lewat kok. Begitu. Sekarang kan orang ngomong nggak riba sekarang. Dulu juga lo riba. Gue kan nggak ngomong sekarang. Dulu gue juga kena riba, Bos. Ini gue namanya haji riba, tau. Iya, maksudnya dulu ibu saya nggak bisa nyekolahin gue kuliah. SK-nya disekolahin sama emak gue.
Makanya gue terkenal namanya Haji Riba. Haji. Jadi lo mau ambil apa enggak? Enggak. Ya udah nggak usah diambil. Mau diambil, ya udah ambil gitu loh bos. Tidak ada yang tidak mungkin sama Allah. Nanti jalannya ada aja. Orang sekarang pada pakai jilbab, banyak bos orang pakai jilbab. Mukanya doang bos. Dalamnya juga riba bos. Kok gitu Pak Haji? Lah kan juga kelihatan. Cuman dapatnya doang. Nah, lu sekarang mau diambil apa enggak? Enggak, ya udah. Mau diambil, ya udah ambil. Diem-diem. Lo lihat nih bos. Orang nih di Indonesia terutama nih, itu ngawinin anaknya emang nggak riba? Riba semua bos. Itu buat ngawinin uang minjem rentenir. Harusnya ditulis di spanduk. Perkawinan anak saya uangnya pakai uang riba. Ada nggak yang kondangan? Nggak ada, kabur. Jadi lu jangan berpikir negatif. Kita nih semua mikirnya negatif dulu. Ntar hasilnya negatif. Lu harus bilang pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada solusinya, pasti ada solusinya, pasti ada solusinya. Begitu. Jangan lu ngomong saya mau nyekolahin anak saya tapi saya nggak punya duit. Ya Allah, itu jangan diucap. Ntar bener nggak punya duit. Kan ucapan adalah doa. Bisa gak itu jangan diomong. Kedua, gimana hidup kita nggak susah bos. Orang mau ngeluarin duit aja mikir. Contohnya mau beli bensin, mosok isinya pertalite, harusnya apa? Pertamax turbo lah. Nanti duitnya yang masuk juga kira-kira Pertamax turbo. Ini yang dikeluarin pertalite, ya duitnya pertalite. Oke? Jadi bisa gak otak lo sekarang mindsetnya ini berlaku positif? Kan kalau gue lihat otak lo negatif. Mana negatifnya Pak Haji? Lah tuh tadi mau nyokolain anak setinggi-tingginya tapi nggak ada duit, itu jangan diucap. Ntar bener nggak ada duitnya bos, cuman berangan-angan doang. Harusnya ngomong gimana? Pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya. Kalau sakit pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti ada obatnya, pasti ada obatnya. Begitu. Ini kan enggak, aduh sakit, sakit, mampus lo ngomong sakit mulu. Jangan dong. Sehat, 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 sehat. Nah sekarang lo cuci dulu otak lo dulu gitu loh. Gimana nyuci otak? Ya masukin ke dalam alat kelamin bini lo lah, dicuci, di brushing, disikat pakai rambut-rambut. Enggak. Ada lagi bos? Terus yang kedua Pak Haji, ini Ya. pengen cepet bangkit lagi gitu Pak Haji ya, dari kehidupan kita tuh Pak Haji, pengen cepet bangkit lagi. Sudah terlalu lama gitu Pak Haji, kira-kira gimana nih Pak Haji nih? Ya lo sholat tepat waktu, badiah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba lo praktekin dulu. Bangun jam 00, ini bangun jam 00 nggak kuat mandi, ya mandi pakai air panas lah. Nggak punya ini, ya masak lah, usaha lah. Kita ini kebadak apa ya bos? Lenjeh, tau lenjeh bos? Tau lenjeh? Nah, kayak ibarat burung tuh lenjeh bos. Ya udah dipraktekin dulu. Kalau memang nggak bisa mandi air dingin, ya masak lah. Bisa? Bisa Pak Haji. Ya udah, gue mau bangkit, ya lu bangkit dong. Sholat tepat waktu. Dulu kan pada saat lo nggak ada masalah, sholat nggak pernah tepat waktu. Sekarang dengan adanya masalah, alhamdulillah gue sholat tepat waktu. Sebelum azan udah duduk di masjid. Ini enggak, azan baru wudhu, si goblok. Sebelum azan udah duduk di masjid, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, paksain. Bisa? Harus bisa. Mumpung muka lo lagi muka berak, praktekin. Tak kalau udah muka lo ganteng udah nggak bisa bos. Bisa? Salah. Oke. Apalagi? Terus yang ketiganya ini Pak Haji, waktu saya kesini pencerahan Pak Haji tanggal 24 Juli Pak Haji, Kamis malam Pak Haji. Mohon maaf tapi Pak Haji sebelumnya Pak Haji, waktu itu kan Pak Haji menyampaikan nama saya bahwa kalau nggak punya uang, silakan aja datang ke seminar. Itu tempatnya juga belum tahu Pak Haji waktu itu. Nekat aja datang, nanti di sana ketemu saya. Nah Pak Haji mengatakan itu. Ketemu saya di mana? Di tempat seminar, Ini tempat seminar. Enggak, tempat seminar di tahu di hotel apa, rumah makan apa tuh waktu itu gitu. Terus Pak Haji menyampaikan
Kamu nekat aja ke sana ketemu saya, nanti akan saya kasih satu, nanti kamu kembangkan itu Pak Haji. Saya ingat aja Pak Haji. Apa? Akan diberikan satu katanya, nanti kamu tinggal kembangkan gitu. Oh, ini Kasih hanya apa? nggak tahu Pak Haji tuh, ini nggak pakai juga kasih apa nggak tahu Udah saya. lama lupa lah bos. Iya, Yang makanya, inget-inget Pak Haji. aja deh apa? Lo pertanyaan apa lagi yuk? Jangan yang susah-susah lah. Ngapain nanya susah? Ayo, apalagi ada pertanyaan lagi ya? Ya mungkin itu Pak Haji. Ya, Boleh, pengen sip. pakai Tepuk lagi. tangan dong, luar biasa. Yuk. Lagi. Ayo. Ini lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Askuri Pak Haji ya. Mau nanyain ini Pak, penyakit yang kemarin. Sedangkan gimana lagi Pak Haji ya, kira-kira ya. Enggak, lo pertanyaannya apa? Buat penyembuhan penyakit saya Parkinson. Hah? Penyakit Parkinson saya. Parkinson. Ya. Ya udah dilap pakai cara dalam. Kamu pakai cara dalam nggak? Pakai Pak, pakai. Pakai. Iya. Ya udah dicopot, nanti digosok di Parkinson lo. Oh, iya. Mau sembuh apa mau kambuh? Sembuh harus Pak Haji. Ya udah sembuh. Ya. Terus apa lagi? Udah Pak Haji, cuma itu aja Pak Haji. Boleh. Yuk, yang lain. Terima kasih ya. Ya. Ayo. Ibu mana? Ada yang nanya? Oh, ya. Lu daripada privat lu bayar 10 juta lo, di sini gratis tahu. Iya, nanya yang banyak. Boleh gak gue nanya 20 kali pertanyaan? Boleh. Kan mumpung gratis kalau acara begini. Tapi kalau di Natrabu lo harus bayar 10 juta. Kalau di Hotel Borobudur mesti bayar 100 juta. Kalau di sini mah gratis. Pak Haji ajarin gue dong cair 100 miliar. Nah, tadi ajarin gitu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Emma dari Bandung. Ya. Pingin pencerahannya, saya punya bengkel. Udah berapa lama tuh sepi terus. Tadinya saya punya ruko sendiri, terus saya jual langsung, saya dikontrakin. Nah sekarang bayarnya jadi susah Pak Haji karena bengkel sepi. Sekarang pertanyaannya apa dulu? Pingin rame bengkelnya. Ya udah, ibu tinggal praktekin ilmu RDAY. Ibu cebok alat kelamin ibu, Ya. siramin di jalan raya depan bengkelnya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Balik lagi, rame bengkel saya untung bersih satu hari 10 juta. Alhamdulillah. Kerjain tiap hari selama 99 hari. Kok banyak lama bener? Ya kan gratisan, gak ada maharnya. Ya. Bisa? Ya. Oke. Makasih ya Pak Haji. Boleh. Assalamualaikum. Nanti ambil cara dalam kamu, dilapin ke bengkelnya. Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Ganesha. Ya. Dari Cengkareng Pak Haji. Ya. Saya punya utang sama bank Pak Haji. Ya. Sudah cukup lama belum bisa saya bayar Pak Haji. Malah Bos. Ya. Orang punya utang udah lama belum bisa bayar. Ya. Itu sama juga kayak orang hamil. Kalau orang hamil ngelahirin berapa bulan, Bos? 9 bulan. Ada gak orang hamil 3 bulan tetap maksain pengen lahiran? Bisa gak? Nggak bisa Pak Haji. Nggak bisa. Yang ada akhirnya bayinya mati. Siapa Haji? Nih sekarang jam berapa nih? Jam 23 lewat 12. Iya, Pak Haji. Belum waktunya sholat subuh. Aku mau sholat subuh Allahu Akbar. Diterima gak sholat subuhnya? Enggak. Jadi kalau utang lo belum lunas, emang belum waktunya lunas, udah jangan dilunasin, nyantai aja. Oh gitu. Nanti juga lunas sendiri. Oke. Tapi gue perlu duit, ya utang lagi lah, di top up. Oh gitu Pak Haji. Ya iyalah, ntar dosanya gue yang nanggung. Siap. Iya, kebetulan gue lagi cari tumbal. Terus solusinya nggak usah pakai apa-apa Pak Haji. Gak usah, udah nanti lunas, Bos. Lunas ya. Kan nanti ada Allah yang lunasin, santai aja. Amin. Orang kalau belum waktunya mati, bisa gak bunuh diri mati? Enggak. Iya. Karena pas minum racun, anaknya lewat, ketahuan, dibawa ke UGD, hidup. Orang belum waktunya mati, pengen mati, ya nggak bisa. Iya Pak Haji. Nah, orang belum waktunya ngelahirin, hamilnya baru 3 bulan, dipaksa, bisa nggak? Nggak bisa. Yang ada bayinya mati. Sekarang belum waktunya sholat subuh. Baru jam 23.14 kita sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak sholat subuhnya? Enggak lah. Iya Pak. Ya udah, utang lo belum waktunya lunas, udah jangan dilunasin. Orang paling goblok lunasin utang. Nanti utangnya lunas sendiri. Jalannya ya dari Allah lah, tenang aja. Amin. Ini ilmunya udah ilmu tingkat tinggi, Bos. Iya Bu Pak Haji. Oke? Siap. Nah, sambil nunggu utangnya lunas, coba lo paksain bangun jam 00. Siap. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, nanti Allah percepat caranya Allah. Gitu. Iya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Ya.
Yuk, yang lain. Boleh nanya lagi, boleh. Yuk. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.